Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam masa pandemi ini kita belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi dalam menuntut ilmu kita harus tetap semangat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Cukup karena tidak ada kata selesai untuk berdoa. Nah, yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang iman. Iman secara harfiah artinya percaya. Iman menurut istilah adalah percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Jika iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap iman kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta qada dan qadarnya. Adapun dalil tentang iman yaitu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 yang dapat kalian baca di atas ibu ini, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, di dalam Quran surat An-Nisa ayat 136 ini sangat jelas bahwa kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul, kepada kitab, kepada malaikat, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar, agar kita tidak tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan tentang pengertian iman dan dalilnya. Berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang makna Asmaul Husna. Al-Asmaul, Al-Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, yang artinya hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, nama-nama yang baik itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus senantiasa bermohon kepadanya agar kita dapat meninggalkan orang-orang yang menyimpang dalam kebenaran dan dalam menyebutkan nama-namanya. Nah, itulah dalil tentang nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala atau Asmaul Husna yang terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 180. Berikutnya itu ada nama-nama yang terkandung dalam Asmaul Husna itu berjumlah 99 nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mencintai ilmu pengetahuan, selalu gigih dalam mencari ilmu, dalam melakukan pekerjaan yang selalu sempurna, teliti dalam berbuat, mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang lain sebagai masukan, dan selalu melihat serta mengamati dampak yang akan terjadi dan mampu mengatasinya. Nah, cara ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dengan mengetahui nama serta arti nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Namun, dari 99 nama baik Allah Subhanahu wa taala, kita hanya akan membahas 4 nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu ada Al-Alim. Al-Alim artinya Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib atau yang tidak tampak. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan peristiwa yang belum terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu tanpa batas. Kemudian adapun perilaku yang dapat kita lakukan dalam meyakini sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala
dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu harus tetap rendah hati seperti pohon padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Jadi ketika kita sudah meyakini sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Al-Alim ini, maka kita harus senantiasa terus-menerus untuk mencari ilmu pengetahuan, yaitu dengan cara belajar, merenungi ciptaan-ciptaan Allah, merenungi kebesaran-kebesaran Allah. Dan ketika kita sudah mendapatkan itu semua, kita jangan pernah merasa sombong. Jangan sombong ya, ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang banyak, kita harus tetap rendah hati. Ya seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan, seperti pohon padi, semakin berisi, semakin menunduk. Nah, yang kedua adalah Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada. Allah mengetahui segala perkara yang tersembunyi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, dengan kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Allah mengetahui secara detail apa yang dikerjakan semua makhluk. Nah, adapun perilaku yang dapat kita lakukan atau kita wujudkan terhadap kepercayaan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Nah, oleh sebab itu, ketika kita akan melakukan segala sesuatu itu harus dipikirkan terlebih dahulu, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Nah, berikutnya itu ada Asami. Asami artinya maha mendengar. Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Adapun perilaku yang dapat mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus percaya agar segala apapun yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar segala apa yang kita ucapkan. Nah, maksud di sini yaitu Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang terbesit di dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu kita harus senantiasa berkata dan berucap yang baik, jangan sampai berucap hal-hal yang tidak baik ataupun kotor. Nah, yang terakhir yaitu ada Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu walaupun lemut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala pantau. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang segala persoalan di sekeliling kita. Nah, ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah maha melihat, nah hendaklah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena meskipun kita bersembunyi di benteng yang sangat tinggi pun, Allah akan tetap mengetahui apa yang kita lakukan. Dan hendaklah kita harus senantiasa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang buruk, karena itu akan tetap Allah bisa melihatnya, gitu ya. Nah, berikutnya yaitu ada hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hati merasa tenang dan tidak gelisah. Yang ketiga, sepanjang hidupnya tidak akan merasakan rugi. Nah, bisa kita simpulkan bahwa hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu ditolong Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati akan tetap tenang dan tidak gelisah, kemudian akan mendatangkan keuntungan di dunia dan di akhirat. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.